dapat nomor yang asing, please jangan langsung lo simpen. Jangan lo hubungin. Gue serius, jangan lo cari tahu, jangan. Karena lo gak bakal tahu sebenarnya siapa atau apa yang ada di balik lo. Gila ya, ini sumpah ini kejadian beneran. Di kosan Doni yang isinya 4 orang dalam satu kamar. Dan semuanya tuh kayak mengalami hal yang aneh. Kayak ada sesuatu roh jahat yang mengganggu mereka di sana. Dan kalau lo baru nemu video ini, ikutin terus ceritanya. Dan jangan lupa follow, biar lo bisa bantu gue ngungkapin rahasia di balik kisah ini sebelum dia yang nemuin lo dulu. Suasana pagi di kos cowok. Anak-anak lagi nongkrong di tengah sambil siap-siap buat kuliah. Mereka ngopi, ngelawak, suasananya santai. Sampai Doni tiba-tiba buka obrolan. Dia bilang, sumpah deh, gue semalam mimpi aneh banget. Kayak ada nomor HP, tiba-tiba muncul gitu di mimpi gue. Random, tapi pas gue bangun, anehnya gue masih inget jelas nomor itu. Dan terus Raja balas, serius bro? Adalah, serem yo. Terus lu mau ngapain? Mau coba dihubungin? Doni jawab, makanya itu gue lagi mikir, gue simpan aja kali ya di WhatsApp. Hah? Nomornya cuma muncul dalam mimpi? Serius lo Don, gila sih. Tapi ya bener-bener ini serius deh. Kalau itu nomor orang beneran gimana? Dan Raja yang paling semangat banget buat nimpalin, simpan aja bro, kapan lagi nemu kayak gini kan? Siapa tahu seru. Dan gue cuma jawab setengah bercanda, iya bener, siapa tahu itu jodoh lu dari alam mimpi. Lalu tiba-tiba Nabil lewat. Dengan rambut yang masih basah habis mandi, dia bilang, nomornya gak dikenal, muncul dalam mimpi. Suasana yang langsung hening. Dia bilang, please jangan disimpan. Soalnya lu gak bakal tahu apa arti dari itu semua. Belum tentu manusia kan? Kalau bukan, gimana? Suasana langsung tegang. Doni sama Raja langsung saling pandang. Doni cuma bisa nelan ludah pelan-pelan, antara takut, antara kesel. Dan Nabil emang orangnya dari dulu tuh aneh banget. Auranya agak gelap gitu, jarang senyum, pendiam, gak kenal siapa-siapa. Dan tapi kenapa, gak tahu ya, tiap dia ngomong suasana langsung berubah jadi awkward. Jadi gimana ya, dingin, merinding, kayak udara di sekitar ikut turun beberapa derajat. Dan suaranya itu loh yang selalu bikin bulu kuduk gue berdiri. Dan Nabil itu emang penghuni kos yang paling gak disukai. Setiap dia ngomong gak pernah ada tuh yang nyautin. Dan Doni saat itu cuma nyemir sinis sambil diam-diam ngelirik ke arah Nabil. Lalu pelan-pelan Doni lihat HP-nya sambil bilang, ya udahlah, gas aja katanya. Dia ngechat nomor tidak dikenal itu. Dan seketika chat itu sudah terdaftar di WhatsApp-nya. Siangnya kos sepi banget. Anak-anak lagi pada keluar, kuliah, cari makan, entah kemana ya. Nabil juga gak ada di kosan. Cuma Doni sendirian di kamar, rebahan sambil scroll HP. Tapi tiba-tiba dia bangkit, kayak kesetrum gitu. Dia teriak kegirangan, dia balas chat gue. Terus teman-teman Doni langsung nyamperin dan dia bilang, weh sini gue mau lihat, mana? Doni langsung nunjukin handphonenya pelan-pelan. Raja langsung melotot ngeliatnya. Dan Raja yang sambil melotot dia bilang, cantik banget sumpah. Dia langsung ngakak, nyeletuk ke yang lain. Nih guys ya, kalau profilnya aja secantik ini, gue gak berani bayangin aslinya guys kayak apa. Dan terus Raja nepuk bahu Doni dan bilang, bro, sampean oke banget, ini meraciki nomplok. Dan gue juga langsung nyaut aja ikut semangat. Hah, cewek cakep, buruan dong kirim ke gue juga pengen lihat. Emang ya, cewek cantik tuh kayak selalu punya daya tarik sendiri untuk cowok-cowok. Apalagi buat yang masih muda. Semakin muda semakin gampang tuh kepincut. Dan cowok tuh kalau udah lihat cewek, pikirannya suka kemana-mana. Yang datang cuma satu, yaitu perasaan. Doni akhirnya ngirimin foto itu ke grup kos. Isinya 4 orang. Cewek itu di foto emang cantik banget. Matanya itu tajam, tegas, tapi manis. Alisnya rapih, hidungnya mancung, kulitnya bersih.
Kayak sering perawatan, glowing up alami gitu. Dan begitu lihat, langsung bikin klik aja di kepala. Kayak magnet. I see. Susah banget buat berhenti ngeliatin dia, buat ngelupain dia tuh gak bisa. Dan gue cuma diem, mantengin layar HP, senyum-senyum sendiri. Dan tiba-tiba, ting, notifikasi grup bunyi. Ada chat dari Nabil. Dia bilang, ngapain? Kirimin foto cewek yang udah meninggal dalam grup. Dan suasana tiba-tiba langsung hening seketika. Kami bertiga, gue, Doni sama Raja, cuma saling lihat. Tanpa suara, foto orang mati. Dia ngomongin siapa? Dan Doni yang paling dulu bereaksi. Mukanya langsung merah, tangannya gemeter, dan Doni ngetik cepat dengan nada kesal bilang ke Nabil. Nabil, maksud lo apaan? Foto orang mati dari mana? Lo ngomong jangan ngasal. Hah? Gue cuma ngomong jujur. Itu foto memang kelihatan tuh cewek udah mati. Hati matanya kosong, gak bernyawa, bibirnya pucet. Auranya tuh kelihatan loh udah gak hidup lagi. Dan kita semua saling pandang, bingung antara kesel tapi juga ngeri. Dan Doni tiba-tiba meledak di situ. Jiwa apa gimana sih? Ngomong asal banget. Dan Raja langsung nyamperin, coba nenangin. Alah udah bro, sabar. Nggak usah diladenin itu mah. Orang kayak gitu emang orang aneh. Lu tahu sendiri. Kadang dia tuh emang kagak nyambung. Dan gue juga ngerasa Nabil itu agak kebangetan sih. Masa ya, cewek secantik itu dibilang orang mati? Keterlaluan banget gak? Iya, keterlaluan sih. Siapa juga yang tega ngomong begitu buat orang secantik itu? Iya sih, cara Nabil ngomong emang nyebelin. Wajar kalau Doni marah. Kadang orang yang ngomong jujur malah paling gak disukain. Bener gak? Bener juga sih, nyokap gue juga gitu kalau ngomong mirip-mirip Nabil. Tapi kan kita gak tahu tujuan dan maksudnya apa. Ngomong tuh lurus banget, emang agak nyebelin. Bener sih. Dan Doni itu malas banget ribut sama Nabil. Dia hapus tuh foto dari chat dan bikin grup baru. Isinya cuma 3. Gue, Doni sama Raja. Nabil gak diajak. Dan Doni langsung ngetik dengan emosi yang belum reda. Gua sial banget ya. Satu kamar sama si Nabil. Raja langsung cepet banget balasnya dengan nada pesimis tapi berusaha santai. Udahlah Don, sabar aja. Lagian kan dia kan jarang nongol di kos toh. Anggap aja ndak sekamar, beres. Dan beberapa detik kemudian dia ngechat dengan 2 emoji marah di grup. Doni bener-bener kesel, masih kesel banget ya. Kelihatan banget dari cara dia ngetik, kayak tiap huruf tuh ditonjok pakai jempol, pakai caps lock. Ribut sama Nabil waktu itu sebenarnya cuma kejadian sepele. Nggak ada tuh yang benar-benar mikirin tentang foto orang mati. Dan setelah itu kos balik normal lagi. Kecuali satu hal sih, yang berubah itu Doni. Dia sekarang tiap hari sibuk ngechat sama cewek yang muncul di mimpinya itu. Ngobrol sampai larut malam, ketawa-ketawa sendiri di kasur. Bahkan mulai manggil cewek itu sayang. Iya, dia manggil cewek itu sayang. Padahal ya cuma kenal lewat WA dan nomor itu pun muncul dari mimpi. Tapi ya gitu deh. Kalau soal perasaan, kadang logika manusia emang bisa kalah total. Yes. Cinta memang buta ya. No comment deh. Paginya, Doni bangun sambil ngulep dan baru mau cuci muka. Tiba-tiba Nabil tanya dengan suara yang datar. Lu gak bener pacaran sama orang yang udah meninggal kan? Doni yang masih setengah sadar langsung berhenti tuh. Dia mikir, gue salah dengar barusan. Tapi dia lihat Nabil benar-benar natap dia dengan ekspresi datar kayak batu, bikin merinding. Dan darahnya langsung naik. Doni meledak, marah. Nabil, gue punya salah apa sama lo? Lo keterlaluan banget ya? Gue gak mau ribut cuma gara-gara kita sekamar. Tapi kalau lo kayak gitu terus, kita berantem aja. Setiap hari ngomongnya suram kayak gitu. Sebentar-sebentar foto orang mati, sebentar-sebentar setan. Kalau lo gak bisa ngomong baik-baik, udah mending diem aja deh. Lo kira gue gak punya batas kesabaran? Doni sambil nendang kursi tuh saat ngomong kayak gitu. Nabil bilang dengan berusaha tenang.
Alis lo itu udah mulai gelap di bagian tengah. Mata lo juga udah mulai kebiruan di bagian putih-putihnya. Gue yakin Don, lo lagi ketempelan sesuatu. Saran gue sih lo berhenti chat sama dia. Begitu lo masuk ke dunia mereka, fix lo gak akan bisa balik lagi. Percaya sama gue Don. Tapi Doni nanggepinnya dengan marah. Lo orang waras bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Kalau lu sakit jiwa, mendingan lu ke rumah sakit jiwa. Ngapain masih ngampus? Lu di sini mau nakutin orang. Nabil masih berusaha menahan emosinya. Kalau cewek lo bener masih hidup, kenapa dia cuma mau chat doang? Gak pernah telepon atau video callan? Sih. Satu pertanyaan yang terbesit. Kok Nabil bisa tahu ya? Padahal Doni itu emang pernah ngeluh tentang ceweknya, tapi setiap kali ngeluh pasti Nabil selalu nggak ada. Dan jelas banget Nabil itu nggak pernah dekat sama siapapun, jadi nggak pernah ada orang yang curhat itu ke Nabil. Orangnya aneh sih ya Nabil itu. Jarang ngomong, rambutnya panjang nutupin setengah muka, matanya cuma kelihatan satu, hitam banget, kayak bolongan tidak berdasar. Dan tiap kali dia lihat orang, rasanya tuh kayak ditarik ke dunia lain. Jadi gimana? Kok Nabil bisa tahu? Aneh juga ya. Semakin dipikir-pikir kok kayak makin gak masuk akal gitu. Jadi maksud lo, yang aneh itu pacarnya Doni, apa si Nabil nih? Kayaknya sih dua-duanya. Doni udah mulai berubah, tapi Nabil kan emang dari dulu udah gak beres ya. Kayak ada something wrong gitu with him. Bener sih, gue juga nggak tahu harus percaya sama siapa sekarang. Dan Doni langsung terdiam, bingung mau jawab apa. Raja yang lihat temennya kehabisan kata-kata buru-buru langsung nutupin. Wah, ceweknya Doni kan udah jelas kok katanya rumahnya tuh gelap, sempit, udah enak buat video atau telepon. Terus Nabi cuman tersenyum tipis jawabnya, dia bilang, dia emang gak bohong. Tapi coba deh pikir, rumah apa yang gelap banget dan sempit kayak gitu? Nah, tunggu dulu tuh. Gelap banget sempit. Entah kenapa ya, pas Nabil bilang kayak gitu dengan nada sinis, cuma satu hal yang kepikiran di kepala gue. Kuburan. Ya cuma kuburan yang gelap dan sempit kayak gitu. Ya ampun, kuburan. Serem banget dong kalau emang betul. Dan begitu Nabil ngomong kayak gitu, jantung gue langsung kayak mau copot. Rasanya tuh kayak ada hawa dingin yang naik dari punggung gue ke kepala. Bulu kuduk langsung berdiri semua. Dan terus Nabil bilang gini, rumah sekecil apapun masih bisa buat telepon kan. Dia gak berani telepon, bukan karena tempatnya gelap, tapi karena lidahnya kaku, berat, gak bisa ngucapin kata-kata manusia. Dan begitu dia buka mulut, suaranya akan ketahuan kalau suara itu bukan berasal dari makhluk hidup. Dan ucapan Nabil bikin situasi langsung meledak. Tapi dianya santai aja, dia pergi kayak gak ada apa-apa. Dan Doni kesel banget tuh. Dia teriak keras, gue sial banget ya satu kamar sama orang kayak Nabil tuh. Bener-bener udah gak tahan ngeliat orang lain bahagia, ngeliat gue bahagia. Makanya dia tuh gak bisa punya teman, gak punya cewek, gak punya orang yang disuka. Bisanya cuma cap gue. Dan terus Raja naik hitam juga tuh, ngomporin. Bener tuh, orang kayak gitu posesif. Psikologinya berantakan, sok suci pula. Gue cuma bilang, mereka berdua tuh kompak banget ngejek Nabil. Gue cuma dengerin sebentar sambil ngomong pelan. Tapi kalian ngerasa gak sih, yang Nabil omongin itu ada benernya juga? Ya gak? Ceweknya Doni emang gak pernah video call sama dia. Tapi pas gue ngomong gitu, Doni langsung nengok ke gue, mata merah melotot. Lo juga mau kayak Nabil bilang pacar gue setan? Enggak kayak gitu. Bukan gitu maksud gue. Kan Nabil bilang kalau pacar lo nggak berani video call. Ya udah, buktiin aja lo video call dia. Ya biar ngebuktiin kalau cewek lo itu hidup. Biar Nabil kicep gitu aja sih. Raja langsung tepuk jidat dan bilang, waduh,
Iya juga ya, bagus tuh idenya. Pas kalian video call, rekam suaranya, nanti di post di grup biar Nabil denger sendiri, biar kicap tuh orang. Mata Doni langsung kayak dapat harapan, berbinar dia. Sedihnya tuh mendadak berubah jadi seneng. Dia bilang, oke, nanti gua telepon Fanny. Oh iya, Fanny itu pacarnya Doni. Besoknya pas gue lagi di kelas, tiba-tiba grup asrama bertiga tuh bunyi, muncul notif baru. Grup bertiga yang tanpa Nabil ya. Dan Doni bilang gini, bro, pacar gue akhirnya mau voice call. Doni bilang gini ke ceweknya, sayang, aku pengen voice call sama kamu. Nabil langsung jawab, hah? Tapi sayang aku lagi gak bisa ngomong. Tapi kenapa? Pokoknya aku gak peduli. Kalau kamu gak mau voice call, kita putus. Fanny langsung ngirim emoji yang ketakutan dan dia bilang, please jangan putus sayang. Gara-gara kamu gak mau voice call, teman sekamar aku bilang aku pacaran sama hantu. Aku udah gak tahan sayang, aku mau buktiin ke mereka. Ya ampun, temen kamu tuh parah banget sih. Aku itu gak mau voice call soalnya aku agak cadel. Aku takut kamu bakal ilfil sama suara aku. Dan Doni langsung balas, enggak lah, aku cinta kamu apa adanya. Aku malah pengen banget dengar suara kamu. Fanny langsung balas lagi, ya udah deh, nanti kalau kamu udah senggang kita voice call ya sayang. Doni sampai nggak sempat makan siang. Saking semangatnya, dia langsung narik gue sama Raja balik ke kosan, ke kamarnya. Dan katanya sih dia mau kita berdua jadi saksi momen bersejarah, voice call pertama dia sama pacarnya. Begitu panggilan tersambung, dari seberang sana langsung terdengar suara yang sayang. Muka Doni langsung merah banget, senyum-senyum kayak orang baru jadian. Kayak orang gila sih kalau kata gue. Dia gugup banget, suaranya kecil dan nanya, Kak kamu udah makan belum? Dan dia jawab cuman dengan satu kata aja, belum. Raja di pojokan udah senyum-senyum jahil tuh, kedip-kedip ke Doni sambil nahan ketawa. Doni panik, setengah pengen nyuruh Raja diem, tapi setengah lagi berusaha untuk cari topik biar obrolannya nggak garing sama Fanny. Dan menurut gue gimana ya, suara Fanny tuh bukannya jelek, cuma ada yang aneh, ada yang ganjil. Susah banget dijelasin. Tapi setiap dia ngomong bikin bulu kuduk gue agak berdiri. By the way, aneh gimana nih? Maksudnya gimana? Coba jelasin. Gimana ya? Bingung gue jelasinnya, tapi anehnya tuh bukan kayak orang cadel biasa. Kalau orang cadel kan biasanya ngomong belibet ya, nggak jelas, kayak lidahnya kaku, nggak nurut. Tapi Fanny itu beda. Dia ngomong satu kata patah-patah. Dan bukan karena lidahnya kaku ya, tapi lebih kayak lidahnya berat banget, kayak susah buat diangkat. Jadi tiap dia ngomong, kata yang keluar itu kayak butuh tenaga, pelan, berat, dan bikin bulu kuduk gue berdiri. Dan yang paling gila, cara dia ngomong itu persis banget kayak waktu Nabil ngomong ke kita. Dan gue di situ cuma diem aja. Tapi semakin lama gue di situ, semakin lama gue dengar suara itu, sumpah gue makin pengen cabut dari situ. Tapi kayaknya ya, makin lama kayak makin aneh deh, jujur deh. Iya, benar banget. Mimpi yang muncul bareng nomor telepon itu, plus kisah cinta online Doni, jelas banget ini bukan hal yang normal, ya kan? Terus Doni juga udah mulai curiga belum? By the way, menurut lo? kayaknya sih. Terus Doni lagi tenggelamnya dengan euforia nih. Pertama kali voice call sama pacarnya. Saking senengnya dia sama sekali gak nyadar tuh kalau suara Fanny tadi itu emang agak aneh. Raja di samping dia udah pasang mode kepo maksimal. Kupingnya nempel ke arah HP, matanya berbinar, malah kelihatan lebih heboh sendiri daripada Doni. Begitu panggilan ditutup, Doni nyengir lebar dari ujung sampai ujung. Gila,
pacar gue emang agak cadel sih. Pantes aja kemarin-kemarin dia nggak mau voice call. Lucu banget sumpah. Cuma gara-gara ini bisa-bisanya dibilang dia itu mayat, dia itu setan. Sumpah deh. Otaknya Nabil itu emang kebanyakan mikiran yang horor. Raja langsung ngakak aja dan dia bilang, udah kirim aja rekamannya ke dia biar dia kicep. Udah usah so tau lagi dia itu. Setuju, kata Doni semangat. Doni langsung kirim voice call itu ke grup kita berempat yang ada Nabilnya. Dan gak lupa ngetek dia. Dia bilang, nih mayatnya udah ngomong, berani denger gak? Abis ngirim mereka berdua nunduk tuh, nunggu reaksi Nabil kira-kira apa ya. Deg-degan kayak nonton ending film thriller. Dan gak lama Nabil langsung balas lagi. Ya udah, sekarang kalian buka rekamannya dan dengar sendiri. Dan gue langsung bengong. Kok Nabil ngomong gitu ya? Terus gue pencet play, dan begitu suaranya keluar dari speaker, kita bertiga langsung pucat. Di rekaman itu cuma ada suara Doni. Yang ngomong sama dia, si Fanny itu jelas-jelas bukan manusia. Suaranya kayak gumaman dari tenggorokan monster. Tapi ada nada nyaringnya sedikit. Dan itu bukan suara yang mungkin keluar dari mulut manusia kan? Gimana bisa gini? Ini apaan sih? Jangan-jangan Nabil main trik lagi. Komentar Doni hanya kayak gitu. Banget kok dia takut, ya kan? Pastinya. Sebenarnya bukan cuma dia, tapi kita bertiga yang ada di kamar itu juga takut. Takut banget malah. Kecuali satu orang, Nabil. Jangan-jangan ya, emang Nabil yang paling santai dengan masalah ini bro. Dia dari awal udah tahu kalau ada yang gak beres. Dan Doni ngeliat kita berdua, gue sama Raja, tatapannya memelas gitu, kayak ngarepin ada yang ngomong sesuatu. Biar suasana gak sepi, biar ada suara gitu. Raja udah pucat, bulu kuduknya berdiri sampai ke tangan. Gue cuma bisa nelan ludah, tapi pelan-pelan ngomong, Lo beneran gak ngerasa suara Fanny tadi itu aneh? Dan dalam sekejap, Doni sama Raja langsung diem. Mereka saling pandang kayak lagi muter ulang percakapan tadi di kepala. Semakin diingat, muka mereka semakin tegang, semakin panik. Dan akhirnya gue nekat ngomong lagi, Don, gue serius deh, mending lu jangan hubungin Fanny dulu. Lu dengerin deh kata-kata Nabil. Fanny itu emang agak aneh. Gue takut lo beneran nyangkut sama sesuatu yang gak kasat mata. Doni, cowok yang biasanya tough, sekarang mukanya kayak mau nangis. Dia jelas gak mau percaya pacarnya itu bukan manusia. Tapi tiap kali rekaman itu diputar, suara dari seberang itu bikin semua bulu kuduk kita berdiri lagi. Akhirnya setelah lama diem, Doni cuma ngambil HP, matiin layar, dan lempar ke dalam laci. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia memutus semua kontak sama Fanny. Jadi pacar Doni itu beneran hantu? Mungkin ya, mungkin aja. Soalnya semua kejadian ini tuh emang aneh banget, ya nggak? Iya sih, kayak apa ya, Nabil tuh rada-rada misterius gitu gak sih orangnya. Terus gak terlalu akrab sama siapa-siapa. Tapi tetap aja, yang paling bikin penasaran itu, siapa sebenarnya Fanny? Siapa ya? Kayaknya di episode selanjutnya bakal kebongkar deh. Lo emang jago banget ya bikin ending ngegantung kayak gini. Malesin deh. Tapi udah gak apa-apa. Yuk kita tunggu bareng-bareng episode berikutnya dari Mimpi Nomor Tadi Kenal berujung pacaran online dengan hantu.